Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu saya Muhammad Fadili Prastio dengan NIM 4242431. Nah, di sini saya juga akan mengenalkan pada rekan tim saya, yaitu Eka. Saya Yuasa dengan NIM 64241294. Nama saya Eka Cahyo dengan NIM 64242378. Saya Yudi Kalvianto dengan NIM 64247090. Saya Fabianus Christopher Ular dengan NIM 64242049. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama ada latar belakang. Jadi pada latar belakang ini menjelaskan Indonesia merupakan salah satu produsen karet skala terbesar di dunia. Industri pengolahan karet memiliki peran penting dalam meningkatkan ekspor sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. PT Trisula Brendo yang Bogor. Dalam proses produksinya terdapat banyak tahapan, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi hasil produksi. Karena prosesnya cukup kompleks, maka diperlukan pengolahan proyek yang baik agar setiap pekerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat waktu, dan meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Next. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan penelitian kita kali ini adalah bagaimana bentuk jadwal kerja atau network planning pada proyek pembangunan pabrik PT Sri Surya serta berapa total biaya proyek. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaringan proyek yang tepat, menghitung hasil proyek yang paling optimal, serta menentukan biaya proyek yang efisien sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target. Next. Jadi proyek ini merupakan suatu kegiatan yang bersifat sementara, memiliki tujuan tertentu, serta memiliki batas waktu yang jelas. Setiap proyek memerlukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam penelitian kita kali ini, proyek yang dimaksud adalah pembangunan pabrik PT Sri Surya Robrendo yang membutuhkan pengolahan waktu, biaya, dan sumber daya secara optimal. Next. Manajemen proyek. Jadi manajemen proyek ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas proyek agar dapat selesai sesuai target waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Perusahaan dapat mengurangi keterlambatan, mengendalikan biaya, serta meminimalkan risiko selama proses pembangunan berlangsung. Oleh karena itu, penerapan manajemen proyek ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan pabrik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengertian PBS. Breakdown system PBS adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelompokkan tugas-tugas dari sebuah proyek menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah diatur. Dalam PBS berdasarkan pengertian tersebut pekerjaan setiap teguran penting dari proyek dan merupakan tujuan yang akan diserah terimakan. Next. Lalu ada teknik CPM metode jalur kritis untuk comfort method CPM, yaitu metode yang digunakan untuk merencanakan
dan mengawasi proyek-proyek yang merupakan sistem yang pada umumnya digunakan di antara semua sistem lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Next. Selanjutnya ada pengertian lintas kritis. Analisis jalur kritis digunakan dua proses kupas terdiri atas forward pass dan backward pass. ES dan EF ditentukan selama forward pass. LS dan LF ditentukan selama backward pass. Next. Pengertian project evaluation and technique. PERT adalah sebuah metode manajemen science untuk perencanaan dan implementasian sebuah proyek. Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Next. Oke, selanjutnya ada WBS, Work Breakdown System. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Di sini bisa dilihat tabel yang pertama, Work Breakdown Structure-nya. Next. Dan juga WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Di sini juga bisa dilihat tabelnya. Yang ketiga ada metode CPM Critical Part Method, pengembangan jadwal rencana kerja menjadi jadwal yang terperinci. Tabel di samping menunjukkan untuk urutan kegiatan, durasi waktu, dan kegiatan yang mendahului untuk selanjutnya akan membentuk jaringan kerja seperti yang terlihat pada gambar berikut. Next. Yang terakhir ada metode PERT. Langkah pertama dalam penyusunan jaringan kerja menggunakan metode PERT menentukan perkiraan durasi optimis A dan durasi pesimis B dari setiap aktivitas berdasarkan durasi yang ada. Tahap selanjutnya adalah dengan menghitung waktu yang diharapkan seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Ali Wafa. Selanjutnya ada metode PERT. Perhitungan waktu penyelesaian menggunakan metode PERT dilakukan dengan hitungan maju dan mundur. Hasil perhitungan maju yaitu ES dan EF. Hitungan mundur untuk mengetahui waktu mulai kegiatan dan akhir tanpa menunda kurun waktu penyelesaian kegiatan secara keseluruhan. Setelah membuat estimasi waktu, maka dicari nilai TE atau waktu yang diharapkan. Maka didapatkan nilai TE untuk masing-masing kegiatan dalam bentuk tabel di bawah ini. Next. Selanjutnya yaitu ada biaya percepatan pada jalur kritis metode CPM. Berikut tabelnya bisa dilihat. Next. Selanjutnya ada total biaya normal penyelesaian konstruksi sebanyak 34 miliar dengan durasi 102 hari. Perhitungan tracing hampir selalu berarti peningkatan biaya. Pertambahan biaya yang diakibatkan percepatan waktu adalah jumlah biaya langsung untuk menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan dengan durasi yang dipercepat. Selanjutnya, Oke, sebelum pembangunan ini berdasarkan analisis penjadwalan proyek pembangunan PT SRI Surya Rubber Industries menggunakan metode Critical Path Method atau CPM dan Project Evaluation and Review Technique PERT, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Menggunakan metode CPM menunjukkan bahwa total durasi penyelesaian proyek adalah selama 92 hari. Perhitungan menggunakan metode PERT menghasilkan estimasi waktu penyelesaian proyek selama 90 hari berdasarkan nilai waktu harapan atau expected time atau TE setiap aktivitas. Jadi dengan demikian metode PERT dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk
menggunakan waktu pelaksanaan proyek tanpa mengabaikan aspek biaya. Saran untuk penanganannya, untuk penentuan selanjutnya disarankan menggunakan data biaya proyek yang lebih rinci, sehingga analisis kecepatan atau present project dapat dilakukan secara lebih akurat dengan menghitung biaya normal. Setiap biaya percepatan dan cost flow pada setiap aktivitas proyek. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.